Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi, Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi, tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asar, sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqra dan Qiraati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah ataupun semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati. Dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis. Tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thariqah yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus. Tetapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun, padahal dia di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya. Dan disuruhlah mencari Kiai Ali ataupun Wali Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi. Yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. "Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu?" tanya pemuda itu. Kemudian pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi, "Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi?" "Benar, nak, dia ada di langgar itu, sedang mengimami sholat maghrib," jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. "Terima kasih, Bu," jawab pemuda itu sambil menuju ke langgar untuk melaksanakan sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar, sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Ang, Rabbil Alamin menjadi Rabbil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima salatnya? Wong bacanya aja sudah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hatinya. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan salat sunnah. Dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. "Assalamualaikum," salam pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi sambil tersenyum.
Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal salat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hatinya pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung sekitar daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu. Di antara mereka ada wali yang datang dengan cara terbang, naik sajadah seperti Aladin, dan ada pula yang muncul dari bumi. Ada pula wali lain yang datang dengan naik burung. Begitu pula dengan yang sling, bisa langsung sampai ke lokasi gunung berbukit itu. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di seluruh jagat semesta ini. Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit itu, mulailah terdengar dentuman-dentuman dan lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit itu pula, para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan itu, lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi berlanturkan takbir, tahmid, dan tahlil. Tampak dari kejauhan, di bawah bukit, ada orang yang nampak tidak terlalu tua, sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit. Ini berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sungguh sangat kesulitan mencapai titik bukit tujuan. Dengan tongkatnya, dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu beranjak menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, gemuruh nafas orang tua ini makin nampak tersengal kecapekan. Pakaiannya biasa, yakni jubah putih kecoklatan dan nampak agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini tidak gampang lian, tawadhu dan sopan. Para wali yang sedang berkumpul pun menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyelami orang ini dengan penuh hormat dan ta'zim. Ahlan wa sahlan ya Habiballah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramat dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali, tak nampak sebagai raja. Tolong panggilkan Paidi. Are Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali, muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Sambil cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultanul Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, sang Sultanul Aulia berkata kepadanya, Paidi, sini, aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi. Hehehe, ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Mekah, Wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Ia ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya yang juga seorang wali dari India, namanya Nasir Khan. Ilmu itu disebut sebagai ilmu melipat bumi. Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, Wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya. Lalu tiba-tiba, sling, Paidi dan temannya yaitu Nasir Khan sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan rutin itu. Dan karena kasihan, Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang dia tidak repot mencari tebengan lagi. Wali Paidi mencoba memejamkan matanya dan mulutnya mulai komat kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh Wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es.
Lalu dia melihat ke bawah. Ternyata bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin Wali Paidi. Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi kemudian berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lamat-lamat Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca selawat. Dengan perlahan Wali Paidi mengikuti asal suara senandung selawat tersebut. Dan tampaklah di depannya seekor beruang putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih itu. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan penuh perasaan, kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paidi," terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa. Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam seribu bahasa. Ia mendongkak ke atas, melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu dengan beruang putih yang bisa bicara, berselawat dan zikir saat dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan. Dan setelah salat sunat 2 rakaat, Wali Paidi pun mulai merapal doanya kembali. Dan sling, entah sampai mana lagi dia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca doa, memejamkan mata, Wali Paidi kembali membuka mata. Dan betapa kaget, di sekelilingnya tiba-tiba banyak orang berlarian memakai baju gamis selutut serta bersorban. Tampak di tangan mereka senjata. Terdengar suara bising peluru berseliweran. Hasan al-Basri, wafatnya Imam Syafi'i Ibnul Arabi. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Kok tak kesasar ke Hollywood saja sih? Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Ia tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Di negara yang dikuasai Taliban ini, polisi memang tidak melakukan operasi helm, tapi jenggot. Jika ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari tempat yang agak sepi. Ia tidak suka dengan peperangan, dan karena itulah dia langsung memutuskan pergi saja. Setelah menemukan tempat sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Perlahan Wali Paidi membuka matanya. Tampak di depannya sebuah rumah yang terbuat dari kayu, layaknya rumah para transmigran di luar Pulau Jawa. Tak lama kemudian keluar seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangan, memanggilnya. Wali Paidi teringat dengan orang tua satu ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Pahang, Johor, Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. Dan Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Ia melangkahkan kaki mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Said Maliki dari Mekah mau berkunjung ke Nadlem Habib Ali ini. Ceritanya, dalam perjalanan ke Malaysia kala itu, Said Muhammad Al-Maliki tiba-tiba kangen berat dan sangat terhadap datuknya, baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di depan Nadlem, Habib Ali hanya menyuruh masuk Said Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Said Maliki keluar berurai air mata. Said Maliki menangis terseduh-seduh. "Sudah terobati kangenku," ucap Said Maliki di tengah air mata tangisan rindu yang belum usai. Ternyata, ketika Said Maliki masuk ke Nadlem Habib Ali itu, beliau dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, "Mari masuk nak, jangan melamun saja," ucap Habib Ali. "Inggih mbah," jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke Nadlem. "Kamu memang tidak bakat dengan ilmu melipat bumi itu, nak Paidi. Jadi nanti tidak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia," kata Habib Ali. "Inggih mbah. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gondrungi itu," goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengarnya. Setelah makan bersama, Wali Paidi pun pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi, mengantarnya keluar dari Nadlem. "Ingat perintah Sultan, nak Paidi.
Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk berkhalwat di sana. Enggih bah, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara naik pesawat menuju pulang ke Indonesia. Dan kisah khalwat di Gunung Arjuna akan bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai jisamsu, gudang garam, dan jarum sudah lengkap. Tidak ketinggalan, kopi satu black juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil, tertutup ilalang, tapi di dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut dan pergi menuju mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur bisorohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rakaat tanpa terasa telah berlalu, dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi pun turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok jisamsu refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya, Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya, tetapi tetap saja korek tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki. Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes muspro kabeh iki, kok bisa koreknya nggak ke bawah? Kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga, Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan. Dan setelah membaca Asy-Syafa 3 kali, Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya. Dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat oleh Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami tidak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin tersebut lari tunggang-lunggang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya, setiap tempat yang ada jin ditatangi oleh Wali Paidi ini. Dan kalau ditanya jawabannya tidak punya korek, maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap, prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana, Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasana menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut, Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek. Apakah ada yang punya?" Seluruh prajurit tegak menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau ada hal yang tidak diinginkan.
Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori prajurit Raja Jin, yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya, ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. "Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu?" tanya Raja Ismoyo. "Buat menyalakan ini dan membuat ini," jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. "Hanya untuk itu?" tanya Raja Ismoyo yang heran. "Iya, hanya untuk ini," jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati, "Wali ini aneh. Masa hanya gara-gara pingin merokok dan ngopi saja dia telah menghancurkan kerajaanku? Dasar Wali Semprul." Namaku Paidi, bukan Wali Semprul," sahut Wali Paidi. "Ah, maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba." Raja Ismoyo mulai takut dan heran. "Terus, gimana? Sampaian punya korek apa tidak?" tanya Wali Paidi lagi. "Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini aja Tuan," jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. "Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf, aku baru ingat." jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok di Samsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Hu Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini," perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis ya," Wali Paidi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia. Sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. "Sampean tidak merokok?" tanya Wali Paidi. "Tidak," jawab sang raja. "Apakah sampaian jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo yang heran. "Maaf, agama sampaian apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh begitu," gumam Wali Paidi. Keduanya pun lalu terdiam agak lama. "Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Ismoyo yang penasaran. "Hizib dan solawat," jawab Wali Paidi. "Maukah Tuan mengajarkan kepada saya?" pinta Raja Ismoyo. "Iya boleh, tapi sampean harus masuk Islam dulu," jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap, balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai melubur keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi yang diikuti oleh seluruh rakyatnya. "Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan," kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan," kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya, Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. "Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi," pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari," kata Wali Paidi. Dan dengan tersenyum, Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo sambil berkata, "Ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus. Ucapkanlah Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun, teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci." "Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan," jawab Raja Ismoyo dengan takzim. "Kalau hatimu sudah berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu," kata Wali Paidi.
Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Hahaha, jangan sekali-kali punya niat pingin menjadi wali. Karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain. Jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya, Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia. Jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu. Kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut. Jawab Raja Ismoyo manggut-manggut. Kalau boleh tahu, Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola, sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya. Terang Wali Paidi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama. Karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat. Karena di mata Allah, derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia. Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tetapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali. Jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan. Mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Ucap Raja Ismoyo. Dan akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, Rakyatku semuanya, nanti ataupun kapanpun kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita, Wali Paidi. Titah paduka akan kami laksanakan, jawab mereka. Kisah ini terjadi ketika Wali Paidi masih kecil. Berjalanlah dengan menunduk seorang kiai kampung yang sudah sepuh. Tampak sarung BHS-nya lusuh pemberian orang 5 tahun yang lalu, dan baju takwa yang sudah tidak bisa dibilang putih menghiasi tubuhnya yang ringkih. Kiai ini menuju mushola sederhana yang berada di samping rumahnya. Kiai sepuh ini dengan agak gemetar memasuki mushola. Setelah membuka pintu pagar dari kayu yang sudah lapu, kiai ini masuk ke dalam. Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding duduk bersila dengan memangku sebuah Al-Quran. Tampak pundak anak kecil ini terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan. Kiai sepuh ini mendekati anak tersebut. Setelah dekat barulah Kiai sepuh ini mengenali siapa anak ini. Loh, Nak Paidi, mengapa kau menangis begitu? Ucap Kiai dengan memegang pundak Paidi kecil. Ini Mbah, dalam surat Al-Baqarah diterangkan kalau kayu bakar neraka itu adalah para manusia. Ucap Paidi kecil dengan suara terbata-bata. Nah, kamu kan masih kecil, kamu masih suci, kamu gak akan masuk neraka. Ucap Kiai menghibur dengan suara bergetar. Paidi kecil ini menjawab, Mbah, kalau panjenengan pernah lihat tungku pembakaran, pasti yang dimasukkan ke tungku pertama kali untuk menyalakan api adalah ranting-ranting kecil. Paidi kecil menunduk. Terdengar suara tangisannya semakin keras. Tampak Quran di pangkuannya basah terkena air matanya. Kiai sepuh ini gemetar, kakinya mendengar jawaban Paidi kecil. Dan Kiai sepuh ini jatuh tertunduk. Kiai sepuh ini menangis sesungguhkan. Ya Allah, astagfirullah, rintih Kiai sepuh. Paidi kecil terkejut, serta-merta dia merangkul Kiai sepuh. Dia merasa bersalah karena menyebabkan Kiai sepuh bersedih. Jadilah keduanya saling menangis-tangis. Mbah, jenengan gak usah bersedih. Saya tahu dan bersedia menjadi saksi kalau Mbah Kiai adalah orang yang baik. Dan saya yakin kalau Mbah Kiai kelak terhindar dari api neraka. Ucap Paidi kecil menghibur dengan masih menangis. Dan Kiai sepuh ini menjawab, Nah, dalam tungku pembakaran, kayu yang paling lama dan terakhir dibakar adalah kayu bangkotan. Kayu yang sudah tua seperti aku ini. Tidak bisa dicegah, pecahlah tangisan kedua mereka. Mereka saling berangkulan dengan sama-sama menangis. Pemandangan yang begitu menyayat hati. Dan esok harinya, Kiai sepuh ini sakit.
Kiai Sepuh tiada henti-hentinya menangis. Kalau ditanya orang-orang yang menjenguknya, mengapa Kiai tidak berhenti menangis? Kiai hanya menggelengkan kepala dan terus menangis. 1 minggu kemudian, Mbah Kiai ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wali Paidi pertama kali diberitahu oleh Nabiullah Khidir kalau dia adalah wali pengganti. Mengalami kegagetan yang lumayan menggoncangkan dirinya. Sejak pengangkatan itu dirinya sering sakit. Setiap bulan minim 2 kali Wali Paidi sakit. Kadang tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya greges. Ruas-ruas tulangnya serasa mau copot. Dan setiap diobati penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya. Seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya. Akibatnya Wali Paidi sering tidak hadir di acara-acara yang biasa beliau hadiri, seperti ngopi bareng, bermain, maleman, malekan, sampai bolo-bolo meledeknya seperti orang kere yang manja. Wali Paidi juga nggak ngerti dengan keadaan tubuhnya yang tidak seperti biasanya ini. Sampai akhirnya Nabi Khidir menemuinya dirinya lagi. Nabi Khidir datang dengan bentuk seperti salesman, sales produk air mineral. Nabi Khidir menjelaskan kepada Wali Paidi, setiap wali menanggung bala ataupun menjadi tameng setiap bala yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Setelah menaruh barang dagangannya, Nabi Khidir menjelaskan lagi, bala yang turun ditanggung oleh para wali sesuai tingkatan masing-masing wali. Semakin tinggi derajat wali, semakin berat juga bala yang ditanggungnya. Dulu almarhum Habib Abu Bakar As-Segaf ketika meninggal, perutnya ketahuan bolong karena menanggung bala umat yang dinaunginya. Beliau adalah kutub, pemuka dan sultan para wali. Sedang tanggungan bala yang paling ringan adalah sakit kepala. Awak greges seperti yang kamu alami itu. Wali Paidi manggut-manggut. Dia jadi mengerti kalau dia adalah wali pemula, wali pengganti ataupun wali badal, seperti pemain cadangan dalam sepak bola. Matur suwun, maklum, wali anyar-anyar jadinya manja, ucap Wali Paidi. Nabi Khidir berkata lagi, bersikaplah biasa seperti orang yang tidak sakit. Mereka para wali juga mengalaminya, tetapi mereka menyembunyikannya. Nabi Khidir berdiri lalu beranjak pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Nabi Khidir menoleh dan berkata lagi, oh ya, setiap ada orang yang memuji-mujimu, kamu juga akan merasakan sakit seperti itu. Wali Paidi terdiam. Dia menyeruput kopinya lagi dan mengambil 1 batang rokok dan menyalakannya. Enak-enak merokok, lewatlah seseorang di samping Wali Paidi yang menyamar sebagai penjual gorengan. Emang enak jadi wali, hehe, kata orang misterius itu. Dan setelah itu, orang itu berlari menyusul Nabi Khidir. Wali Paidi bercerita, aku duduk melingkar bersama 5 orang sepuh yang aku tidak tahu siapa mereka. Tampak dari wajah mereka kalau mereka sedang berzikir sir dan menunggu seseorang. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang kelihatannya miring otaknya. Pemuda ini datang dengan memakai sarung yang dililitkan di lehernya, bergaya seperti Superman. Dengan agak bergumam, pemuda ini ngomong sendiri. Pemuda ini berdiri di tengah-tengah kami dan melewati satu persatu 5 orang sepuh ini dengan menutupkan sarungnya ke wajah mereka. Ketika melewatiku, pemuda ini tidak menutupi wajahku dengan sarungnya. Pemuda ini mengitari kami sampai 3 kali. Dan setiap lewat, pemuda ini tetap menutupi 5 orang sepuh ini, kecuali wajahku saja yang tidak ditutupi sarungnya. Setelah berputar sampai 3 kali, pemuda ini berhenti dan mengadahkan wajahnya ke langit, lalu beranjak pergi, sambil berkata dengan jelas dan diulang-ulang, musibah yang terbesar adalah terhijab dari Allah. Ketika itu juga menangislah 5 orang sepuh ini dengan menjerit-jerit. Aku hanya pelangah-pelongoh melihat itu semua. Dan setelah kejadian itu, Wali Paidi dengan perasaan gundah berniat pergi ke Tulunggung, sowan ke Mas Kiai. Dia sudah gerah ketika banyak yang melaporkan kepadanya kalau sekarang banyak para murid Mas Kiai ke sana kemari menjual nama Mas Kiai untuk kepentingan dirinya pribadi, dengan meminta uang dan minta dihormati secara berlebihan. Ketika memasuki gerbang pondok, Wali Paidi melihat banyak orang duduk di sebelah musala. Sekitar 5 orang yang duduk di situ. Terlihat mereka adalah orang penting di pondok sini. Ada perlu apa, Mas? Tanya salah satu dari mereka. Sowan ke Mas Kiai, jawab Wali Paidi. Oh, ke Romo Kiai, jawab mereka. Terlihat dari jawaban itu kalau mereka tidak suka dengan sebutan Mas Kiai yang disebutkan oleh Wali Paidi. Menurut mereka kurang sopan. Wah, sekarang Romo Kiai tidak di rumah. Sampaian ke makam aja dulu, menunggu di sana, jawab mereka.
"Inggih," jawab Wali Pedi. Ketika Wali Pedi mau beranjak pergi ke makam, ada suara yang memanggilnya. Wali Pedi menoleh. Dilihatnya Mas Kiai yang memanggilnya. Wali Pedi berbalik mendekati Mas Kiai dan mencium tangannya. Serentak kelima orang yang duduk di sebelah musala berdiri berniat ikut salaman ke Mas Kiai. Ternyata mereka duduk di situ juga menunggu Mas Kiai. Mas Kiai mengangkat tangannya. Beliau memberi isyarat kalau beliau tidak mau disalami. Mereka lalu duduk kembali. Wali Pedi mengikuti Mas Kiai keluar dari pondok. Mas Kiai menuju mobil yang berada di depan gerbang. Mas Kiai menyuruh Wali Pedi masuk ke dalam mobil. Dalam mobil sudah ada adik-adik Mas Kiai. Wali Pedi menyelami mereka. Mas Kiai mengarahkan mobilnya ke selatan. Wali Pedi tidak tahu diajak kemana. Mobil itu berhenti ketika di depannya ada warung kopi. Mas Kiai turun dan diikuti adik-adiknya. Wali Pedi mengikuti di belakang. Warung kopi ini terlihat sederhana, tapi dari aroma kopinya terasa kalau kopi warung ini sangatlah nikmat. Adik-adik Mas Kiai duduk agak menjauh, sedang Wali Pedi dan Mas Kiai duduk satu meja. Wali Pedi belum berani mengutarakan niatnya ke Mas Kiai. Baru setelah pesanan kopi datang, Mas Kiai tampak sudah menyeruput kopinya dan mulai menyalakan rokok milnya. Wali Pedi berniat mengutarakan unek-uneknya. "Dari rumah saja, Di?" Mas Kiai mendahului bertanya. "Ya, Mas Kiai," jawab Wali Pedi. "Begini, Di. Kadang Allah menguji hambanya dengan mendatangkan orang yang berniat menipu kepada kita. Apakah hati kita akan terusik dengan hal tersebut ataupun tidak? Seyogyanya kita dalam menata hati tidak boleh membedakan siapapun yang datang kepada kita. Hati kita tidak boleh kemasukan sifat benci ataupun tidak suka kepada siapapun," kata Mas Kiai. Setelah menghisap rokoknya, Mas Kiai berkata lagi, "Allah mengujiku dengan mendatangkan para murid yang suka menjual namaku, suka meminta atas namaku. Dalam hal ini tidak boleh sedikit pun di dalam hatiku ada rasa benci ataupun tidak suka terhadap mereka, karena Allah lebih berhak memutuskan apa yang dikehendakinya. Aku hanya membimbing mereka. Kadang Allah mengirim orang untuk menipuku. Apakah hatiku akan sedih dengan uang ratusan juta yang raib karena ulah mereka? Apakah hatiku akan benci kepada mereka? Ini semua ujian, Di. Kadang untuk menghajar nafsuku, aku malah memberi uang kepada mereka yang pernah menipuku. Kita harus menjaga hati kita, jangan sampai kemasukan sifat-sifat tercela." Wali Pedi menunduk, dan tanpa bisa dicegah berlinanglah air matanya. Wali Pedi kaget. Tiba-tiba Wali Pedi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati berada dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena siksa. Ya Allah, astagfirullah, ucap Wali Pedi dengan kaget dan spontan. Ketika asik buka FB, terdengar HP jadulnya berbunyi. Kring 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 kring. Wali Pedi melihat HP-nya. Terlihat sebuah nama yang Wali Pedi sangat mengenal dan menghormatinya. Wali Pedi mengangkat teleponnya. "Bro, ayo ngopi," suara terdengar dari seberang. "Siap bro," jawab Wali Pedi. Wali Pedi bergegas ganti pakaian. Sarung wadimor dan bajunya ditinggalkannya. Dia ganti memakai celana yang bawahnya mengecil, yang dia tidak tahu celana apa ini namanya. Kaos oblong ketat warna hitam dan rambut gaya seperti Kim Jong Il yang lagi ngetren saat itu. Yang kanan kiri dipotong tipis tapi atasnya dibiarkan lebat mirip seperti sikat yang buat nyuci. Wali Pedi baru kemarin potong rambut model begini di tukang potong rambut Madura. Wali Pedi bergaya seperti ini demi menghormati teman yang mengajaknya ngopi ini. Wali Pedi ini sampai sekarang masih heran dengan temannya yang satu ini. Penampilannya mas bro banget. Padahal kalau tahu dan lama bergaul dengannya, temannya ini luas dan dalam laksana samudra. Wali Pedi berangkat. Padahal dia belum tahu temannya ini ngopi di mana. Yang penting dia berangkat dengan niatan nyambung seduluran. Tidak lama kemudian HP-nya berbunyi. Ada SMS masuk. "Aku tunggu di Brojan Cafe ya," bunyi SMS itu. "Oke, meluncur bro," balas Wali Pedi dengan SMS-nya. Sekitar 1 jaman Wali Pedi sudah sampai di warung yang dimaksud. Kafe yang bergaya modern dan gaul. Wali Pedi masuk ke dalam. Dilihatnya temannya ini sudah ada di dalam bersama kawan-kawannya. "Halo, sini bro," ucap temannya mempersilahkan duduk. Wali Pedi mengangkat tangannya, kemudian duduk. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan menyodorkan menu makanan kepada Wali Pedi. "Pesan apa bro?" ucap Wali Pedi kepada temannya. "Terserah bro lah," kata temannya. Wali Pedi mengambil menu dan membukanya. Wali Pedi mulai kebingungan dengan gambar menu yang dilihatnya.
gambar makanan dan nama yang aneh-aneh terpampang di depan Wali Pedi. Wali Pedi bingung karena selama ini Wali Pedi kalau ke warung tahunya hanya rawon dan nasi pecel. Wali Pedi mencoba melihat menu minuman. Wali Pedi tambah bingung karena gambar kopi hitam yang dicarinya tidak ada. Yang ada hanya minuman warna-warni dan aneh-aneh. Ada kopi tapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ini aja bro, Wali Pedi menunjuk gambar minuman yang menurutnya menarik. Gak makan, ucap temannya. Gak bro, ucap Wali Pedi. Di sini makanannya juga ada nasinya loh. Goda temannya tahu kalau Wali Pedi ini bingung. Gak bro, udah kenyang, kata Wali Pedi. Wali Pedi sendiri tidak tahu mengapa dirinya merasa gak selera dan merasa kenyang setelah melihat gambar makanan ada di menu. Setelah makanan datang, mulailah Wali Pedi ngobrol-ngobrol. Asap rokok mulai mengepul di antara mereka. Mil, Samsu, Marlboro berserakan di atas meja. Suasana di kafe sangatlah ramai. Di sebelah meja Wali Pedi ada sekelompok muda-mudi yang sangat ramai, tertawa dan bersenda gurau dengan hebatnya. Biarkan saja mereka bro. Mereka itu masih mimpi. Nanti kalau mereka bangun mereka akan nangis-nangis, ucap temannya kepada Wali Pedi. Wali Pedi kaget. Tiba-tiba Wali Pedi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati berada dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena tersiksa. Ya Allah, astagfirullah, ucap Wali Pedi dengan kaget dan spontan. Wali Pedi berdiri lalu duduk, berdiri lagi lalu duduk lagi. Ya Allah, bro, gimana dengan diriku bro? Gimana dengan diriku bro? Ucap Wali Pedi dengan menunduk. Wali Pedi merasa dirinya selama ini di dunia ini bagaikan orang yang tidur dan bermimpi. Dia sering melupakan Allah dan hanya mengejar kenikmatan dunia. Kelak kalau dirinya mati, dia baru sadar seakan bangun dari tidurnya. Astagfirullah, hanya itu yang keluar dari mulut Wali Pedi dengan lirih. Mati kopinya, sesekali dia menyedot rokoknya. Allah, zikir Wali Pedi mengiringi hembusan rokoknya. Wali Pedi mendoakan seluruh masyarakat di kampungnya, seluruh teman-temannya, guru-gurunya, dan semua yang berhubungan dengannya. Wali Pedi bersiap-siap mau mengunjungi saudaranya yang baru mempunyai anak. Setelah merasa cukup dengan kopi dan rokoknya, Wali Pedi mengeluarkan motor dan mempersiapkan segala keperluan kalau hujan turun. Dan berangkatlah Wali Pedi ke rumah saudaranya. Wali Pedi sebulan ini diberi karamah oleh Allah berupa kilatan-kilatan kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Orang Jawa mengistilahkan dengan weruh seng dorongo winarah. Repot juga sekarang jadinya, karena Wali Pedi kadang-kadang keceplosan omong, mengatakan sesuatu yang belum terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ada istri dari saudaranya ini hamil, Wali Pedi mendapatkan kilatan cahaya di hatinya kalau anak dari saudaranya ini laki-laki. Tapi saudaranya ini bilang kalau istrinya habis di USG dan hasilnya kalau calon anaknya ini perempuan. Wali Pedi sangat menghormati saudaranya ini karena dialah yang memperingatkan Wali Pedi kalau dia mulai salah arah. Wali Pedi hanya diam setelah diberitahu oleh saudaranya ini. Saudaranya ini lalu berkata lagi, kalau anakku lahir laki-laki, kelak dia akan jadi wali besar. Wali Pedi tersenyum. Dalam hati dia berkata, saudaraku ini memang lucu dan aneh. Katanya perempuan. Doanya ini seakan-akan calon anaknya ini adalah laki. Amin, amin, amin. Wali Pedi dengan sepenuh hati mengamini. Tapi calon anakku ini perempuan di, katanya kepada Wali Pedi. Haha, Wali Pedi hanya bisa tertawa melihat semua ini. Dan kemarin Wali Pedi mendengar kalau anak dari saudaranya ini telah lahir dan anaknya ternyata lelaki. Wali Pedi ikut bergembira mendengar kabar ini. Wali Pedi sampai di rumah saudaranya ini sehabis maghrib dan ternyata ibunda dari saudaranya ini ada di sana. Dan yang membuat Wali Pedi terkejut, ternyata Mas Kiai, guru Wali Pedi juga berada di situ. Baru datang di, tanya Mas Kiai. Inggih Mas, jawab Wali Pedi. Saudaramu masih menemui para tamu dari surau dekat sekitar sini. Kamu sama aku aja di. Lalu Mas Kiai berdiri menuju sebuah kamar dan Wali Pedi mengikutinya. Sesampai di kamar, Mas Kiai menyalakan TV dan duduk bersila. Duduk sini di, sebentar lagi kopinya akan datang, ucap Mas Kiai. Wali Pedi duduk di samping Mas Kiai, melihat TV berdua. Setelah memindah-mindah channel, akhirnya ditemukan film action barat yang bagus. Wah, ini film bagus di, ucap Mas Kiai dengan gembira. Wali Pedi hanya diam.
Wali Pedi sebenarnya suka dengan film itu, tetapi Wali Pedi sudah pernah melihatnya dan tahu dengan akhir ceritanya. Gak suka dengan film ini di? Tanya Mas Kiai. Ndak Mas, jawab Wali Pedi terus terang. Karena percuma kalau ngomong ditutup-tutupi. Mengapa? Tanya Mas Kiai lagi. Karena sudah tahu jalan ceritanya, jawab Wali Pedi lagi. Lalu 2 cangkir kopi datang diantarkan kepada mereka. Mas Kiai membuka tutup cangkir kopinya dan menghirup aromanya. Tampak wajah yang begitu bersyukur terlukis di wajah Mas Kiai. Lalu Mas Kiai menaruh cangkirnya dan berkata, "Ya, begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya, Di. Walaupun film yang kau lihat itu bagus, akan terlihat membosankan. Makanya ketika Allah memberitahu kilatan cahaya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, aku meminta kepada Allah untuk menutupnya kembali. Karena hidup ini akan gak asik dan membosankan." Hahaha, Wali Pedi dan Mas Kiai tertawa. Mereka tertawa lagi, tahu sama tahu. Begitu juga dengan saudara kita yang baru punya anak ini, Di. Dia sebenarnya bisa melihat jenis kelamin anaknya, tetapi dia tidak mau, biar jadi kejutan begitu katanya, ucap Mas Kiai. Inggih, haha, ucap Wali Pedi. Kasihan orang-orang yang di sekitarmu, Di. Kalau kamu tidak meminta kepada Allah untuk menutupnya. Inggih Mas, jawab Wali Pedi dan mulai berdoa kepada Allah untuk menutup kilatan cahaya karomah di hatinya. Di sebuah warung kopi, duduklah Wali Pedi di pojok warung yang di sebelahnya ada pintu masuk. Wali Pedi pesan kopi klasik 1 cangkir, karena hanya menu itu yang menurut Wali Pedi terasa kopi. Lagi enak merokok, datanglah temannya duduk di samping Wali Pedi. Setelah bersalaman dan pesan kopi, temannya ini berkata kepada Wali Pedi, "Bro, aku habis menggoda setan," ucap temannya. Jawab Wali Pedi tersenyum. Teman Wali Pedi lalu bercerita, "Sudah 2 hari ini bro, setiap aku mau sholat isya, setan mendatangiku. Kakiku dipijit, rambutku dibelai, dan mataku ditiup olehnya. Dan akhirnya aku kalah." Setelah menyalakan rokoknya, teman Wali Pedi ini melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. "Dan tadi di hari ketiga, aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama aku mulai hanyut dan benar-benar mau tertidur. Ketika mataku mau terpejam, aku bentak tubuhku untuk bangun. Dan akhirnya aku bangun dan sholat isya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku." "Apa kamu bisa melihat setan?" tanya Wali Pedi. "Tidak, tapi aku bisa merasakannya," jawab temannya. "Sebenarnya setan tetap berhasil menggodamu," kata Wali Pedi. "Kok bisa begitu? Coba sampean jelaskan," pinta temannya ini. "Kamu sholat isya sudah bukan karena Allah, tetapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya nggak jengkel, malah senang melihatmu melakukan itu," jelas Wali Pedi. "Masya Allah, iya ya, aku nggak menyadari hal itu. Terus selama ini gimana caranya sampean melawan hawa nafsu itu?" tanya temannya. "Aku belum pernah melawan, tapi hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu. Karena manusia sudah dicap sebagai golongan yang dhaif ataupun lemah. Manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah," jelas Wali Pedi lagi. "Terima kasih bro," kata temannya. Setelah menghabiskan kopinya, temannya ini pamit pulang kepada Wali Pedi. Tidak lama berselang datang lagi teman Wali Pedi, tapi sikapnya beda dengan teman yang tadi. Temannya kali ini setelah pesan kopi hanya duduk diam di samping Wali Pedi. "Ada apa bro? Soal jodohmu ya?" tanya Wali Pedi. Mendengar pertanyaan itu, wajah teman Wali Pedi ini terlihat berubah, terlihat sumaringah. "Iya bro, ini kan sudah 2014, sedangkan jodohku belum ada juga. Padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga sudah minta didoakan oleh banyak kiai," jawab temannya. "Sebenarnya Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya," jawab Wali Pedi datar. "Tapi bro, kok sampai sekarang aku belum nikah?" protes temannya. "Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya. Karena kamu merasa jodoh yang diberikan Allah itu tidak sesuai dengan seleramu," jawab Wali Pedi. Teman Wali Pedi ini terdiam mendengar jawaban Wali Pedi, dan nampak kalau hatinya belum bisa menerima dengan apa yang diomongkan oleh Wali Pedi ini. "Kamu tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu. Allah Maha Perkasa, tidak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya. Tapi walaupun begitu, Allah tetap Maha Rahman. Setiap kamu menolak dan lalu meminta lagi, Allah tetap memberimu.
Sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu, biarpun kamu berkali-kali menolak pemberian Allah tersebut, jelas Wali Paidi. Lalu bagaimana bro? Tanya teman Wali Paidi. Gantilah doamu. Jangan mengatur Allah. Mintalah kepada Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepadamu, jawab Wali Paidi. Temannya ini sekali lagi terdiam dan tetap masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh Wali Paidi. Sehabis dari makam gurunya, Wali Paidi langsung menuju warung kopi di daerah Botoran. Lus Coffee, warung kopi yang tertua dari Lus yang lain. Seperti biasa, Wali Paidi pesan kopi klasik karena hanya menu itu yang masih terasa kopi. Tak lama kemudian, teman Wali Paidi datang. Setelah temannya ini duduk, Wali Paidi bertanya kepadanya, "Dibilangin apa saja sama Mas Kiai?" "Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," jawab teman Wali Paidi. Disuruh langsung praktek ya? Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Wali Paidi. "Iya Kang," kata teman Wali Paidi. Memang salah satu karamah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain, jelas Wali Paidi. Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau, kata teman Wali Paidi ini. "Apa itu?" tanya Wali Paidi. "Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing," jelas temannya. Hahaha, Wali Paidi tertawa. "Kita kan tahu Mbah Kiai di Mojokerto juga sering mancing," jelas teman Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokoknya dalam-dalam. Lalu beliau bercerita, "Dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai. Waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. 'Kiai, apa Nabi Khidir suka dengan orang yang memancing?' tanya santri itu. Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita kalau Nabi Khidir itu suka menjumpai orang tertentu ketika memancing. Bukan begitu. Nabi Khidir itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang, dan biasanya orang yang memancing itu mempunyai jiwa yang tenang, jawab Kiai. Setelah mendengar cerita Wali Paidi, temannya ini bertanya kepada Wali Paidi, "Terus tentang dauh Mas Kiai tentang mancing ini gimana?" Mas Kiai benar. Sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Beda sekali dengan memancing Mbah Kiai, jelas Wali Paidi. "Maksudnya Kang?" tanya teman Wali Paidi. "Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang." Wali Paidi diam. Suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu Wali Paidi berkata lagi, "Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. 'Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira dan penuh ridhoku. Masuklah kamu kepada barisan para kekasihku ataupun aulia. Masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan.' Mbah Kiai, mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan, bukan bertujuan melarikan diri dari masalah, atau bukan karena gak kerasan tinggal di rumah karena diomeli istri," kata Wali Paidi. Teman Wali Paidi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Oh, aku sekarang paham mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan," kata teman Wali Paidi. "Biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah," tambah temannya lagi. "Tidak hanya mancing, tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah, bukan karena niat ziarah," kata Wali Paidi. Hahaha, Wali Paidi dan temannya lalu tertawa. Aku bergegas ke warungnya Pak Awi guna mencari Wali Paidi. Beliau biasanya berada di warungnya Pak Awi jam segini, dan memang benar Wali Paidi sedang ngopi di situ. Setelah bersalaman, aku duduk agak jauh dari beliau karena aku lihat ada dua orang yang sedang minta nasihat kepada beliau. Kedua orang ini rapi, berpeci dan bersarung, wajahnya bersih dan bercahaya. Aku tidak tahu bersihnya ini karena pemutih atau seringnya berwudu. Aku berniat menanyakan tentang warna langit yang biru kepada beliau, tapi pertanyaan itu aku tahan dulu karena ada tamu yang membahas hal yang lebih penting. Aku mendengar kedua orang ini sedang membicarakan apa langkah yang baik yang seharusnya dilakukan SF. Rupanya kedua orang ini pengurus SF, yaitu yayasan sebuah tariqoh di Jawa Timur. Pengurus SF ini bercerita kepada Wali Paidi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Dengan tersenyum, Wali Paidi menjawab, kalau tidak salah, SF ini dibentuk guna menyampaikan dauh Mas Kiai kepada murid-muridnya yang tersebar di daerah-daerah seluruh Indonesia, biar seragam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Wali Pedi menghisap rokoknya lalu berkata lagi, tapi kenyataannya malah SF ini menimbulkan permasalahan baru. Bukan karena SF-nya, tapi karena yang menjalankannya. Lalu bagaimana menurut sampeyan? Kata salah satu dari mereka. Ini hanya pendapatku, bukan perintah. Menurutku, pengurus SF kalau ingin menyampaikan perintah dari Mas Kiai, tinggal sowan saja kepada sesepuh yang berada di daerah yang dituju tersebut. Sowan yang baik, ngomong yang enak, gak usah memakai cara resmi. Kalau memakai acara resmi, konsekuensinya membutuhkan biaya. Dan ini bisa jadi fitnah yang macam-macam. Biar nanti sesepuh di daerah yang menyampaikan perintah Mas Kiai tersebut kepada para murid yang di bawah. Para sesepuh lebih mengerti akan kondisi real para murid yang di daerahnya masing-masing. Inggih, jawab mereka. Sekali lagi, ini hanya pendapat. Dan kita sama-sama murid Mas Kiai. Jadi perintah tetap hak penuh Mas Kiai. Dan yang tidak kalah penting, jadi pengurus itu nggak perlu dikenal dan menampakkan diri. Karena ini bukan pengurus sebuah partai, jelas Wali Pedi. Tidak lama kemudian, kedua pengurus SF ini pamit. Setelah bersalam-salaman, mereka pergi. Aku lalu mendekati Wali Pedi. Sebelum aku bertanya, Wali Pedi sudah tertawa. Opo, warnane langit tah? Kata beliau kepadaku. Iya mas, jawabku sambil nyenyir. Warnanya langit itu macam-macam. Ketujuh langit punya warna sendiri-sendiri dan terbuat dari bahan berbeda, kata Wali Pedi. Tapi kok terlihat biru mas? Tanyaku. Apa yang kamu lihat berwarna biru itu bukanlah langit, tapi hawa udara. Warna birunya itu pantulan dari warna biru lautan, jawab beliau. Sebelum aku bertanya lagi tentang warnanya laut, beliau menjawab, birunya laut karena pantulan dari salah satu batu di Arash. Satu batu di Arash itu mengeluarkan warna yang bermacam-macam. Ada warna hijau yang diserap tumbuhan-tumbuhan, aneka warna bunga, itu juga menyerap pantulan batu yang berada di Arash. Batu-batu mulia yang berada di bumi ini juga menyerap pantulan cahaya batu Arash. Allah yang mengatur semuanya, jelas Wali Pedi. Oh, matur suwun mas, jawabku. Sebelum aku beranjak pergi, aku berkata kepada beliau, Mas, kopiku sampean yang bayar ya? Haha, iyo beres, jawab beliau. Wali Pedi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang bisa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara sebagai seorang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tendeng aling-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluhkan masalahnya pada beliau, selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Pedi kalau dia tahu setiap permasalahan setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Melihat hari, pasaran, dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Pedi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Pedi teringat di waktu Wali Pedi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Pedi duduk dan mengobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri tariqah sawan kepada beliau. Perasaan Wali Pedi jadi nggak enak melihat kedatangan santri ini, karena Wali Pedi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan geruannya yang menyerempet bahaya. Ada apa? Tanya sesepuh. Begini mbah, saya ingin minta petunjuk bagaimana cara menjadi salik ataupun pelaku tariqah yang baik sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan makrifat kepadanya, kata santri itu. Tariqah itu kacangan, ledek sesepuh. Wali Pedi yang mendengar itu langsung tertawa ngakak. Lalu sesepuh melanjutkan perkataannya. Orang tariqah itu yang sudah tidak tahu sehingga butuh jalan sebagai petunjuk. Santri tariqah ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh memandang santri tariqah ini dengan tatapan tajam, dan sesepuh berkata lagi dengan pedasnya, Opo matami picek, Gusti Allah itu lebih dekat dari uruan nadimu, sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidur menyusuri jalan, berjalan ke sana kemari mencari Allah? Ya tambah jauh jadinya. Maka dari itu saya minta petunjuk pada Simbah supaya hati saya bisa haudur ilallah, kata santri dengan agak takut. Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugih, pingin tahumu banyak, kata sesepuh. Santri ini hanya garuk-guruk kepala semakin kebingungan. Wali Pedi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. Lihatlah dia, kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Wali Pedi. Dia itu orang tariqah seperti kamu. Diangkat jadi wali bukan karena tariqahnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati. Wali apa itu? Wali kacangan, ecek-ecek. Gak bahaya blas,
Wali Pedi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya. Dan dengan masih tertawa, Wali Pedi berkata mencoba membalas kepada sesepuh. "Lumayan Mbah, daripada sampaian dari dulu jadi kiai sampai tua pun gak jadi wali." Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Wali Pedi. "Aku orodoyan. Seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Iso nemong genteni gurune, hehehe," balas sesepuh itu. "Kan tetap aja wali," kata Wali Pedi sambil menari-nari di hadapan sesepuh. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Pedi ini jadi nggak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, gampangnya melayani masyarakat. "Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu," kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Pedi. Hahaha, Wali Pedi tertawa. Wali Pedi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu. Sambil melihat pusara makamnya, Wali Pedi berkata di hatinya, "Bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya. Atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali, tapi kedudukannya di atas para wali. Ah, memang betul apa kata sesepuh aku ini, memang kacangan."